Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Perkenalkan, saya Suster Anastasia Krans dari Pontianak, khususnya SD Amkur Pemangkat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu tentang pengembangan materi ajar. Saya mengambil 3 judul, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Kedua, perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Dan yang ketiga adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Adapun tujuan pengembangan materi ini ada 3, yaitu peserta didik mampu menjelaskan laki-laki dan perempuan berbeda secara kodrati untuk saling melengkapi. Yang kedua, peserta didik mampu dan bisa memahami konsep bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat, maupun kemampuan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki adalah sederajat dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Materi ini diambil dari kelas 5. Dalam pengembangan materi ada 4 cakupan, yaitu ada fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Dalam pengembangan materi ini, guru tidak hanya memperhatikan kognitif, tetapi juga afektif. Keberhasilan dalam pembelajaran secara keseluruhan adalah tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyek ditanggapi apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus dikuasai oleh peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasarannya. Dalam perkembangan materi, di dalam langkah-langkah kegiatan inti, anak dalam kelas diajak untuk membaca kitab suci. Kitab suci dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Setelah mereka membaca kitab suci, sungguh-sungguh mencari ayat-ayat emas yang sungguh-sungguh menggugah hati mereka, maka mereka diajak untuk berdiskusi dalam satu kelompok kecil, misalnya dalam satu kelompok berlima. Tujuannya untuk melatih siswa untuk menganalisis apa isi bacaan dari kitab suci tersebut. Nah, setelah itu anak diminta atau dipancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hati untuk mereka ingin tahu, dengan berbagai macam pertanyaan yang dipandu oleh guru. Misalnya, bagaimana kondisi manusia ketika Allah menciptakannya? Apa tugas manusia dalam karya penciptaannya?
Lalu apa yang diciptakan Allah sehingga dia menyebut segambar dan serupa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu maka siswa termotivasi untuk ingin tahu apa itu, bagaimana kondisi manusia ketika Allah menciptakannya. Lalu setelah itu guru juga memberikan arahan mengamati dan siswa diajak untuk maju ke depan, laki-laki dan perempuan, untuk melihat perbedaan yang jelas, yang nyata, yang bisa mereka lihat. Misalnya dari anak perempuan memiliki rambut panjang, pakai rok, dan punya payudara. Terus anak laki-laki rambut pendek, berotot dan memiliki jakun di leher jika dia tumbuh nanti remaja dan dewasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, manusia adalah mahkota Allah. Manusia makhluk paling mulia dari ciptaannya yang lain. Sekalipun dibuat dari debu tanah, namun manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diberikan nafas kehidupan yang membuat manusia itu sangat berharga. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Manusia mirip dengan Allah. Dalam Mazmur 8 ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Kekekalan bahwa Allah adalah kekal, maka manusia diciptakan untuk menjadi makhluk yang kekal. Sebagai makhluk yang kekal, manusia bisa berpikir tentang kekekalan, manusia bisa bercita-cita, manusia bisa menyusun program-program dalam kehidupan mereka. Nah, setelah berakhir seluruh rangkaian kegiatan dari pembelajaran itu, maka guru dan siswa membuat refleksi bersama-sama untuk melihat kedalaman materi yang sudah disampaikan. Guru dan siswa, peserta didik merenungkan pengalamannya. Misalnya bagaimana menghargai orang lain yang berbeda dengan diriku laki-laki dan diriku perempuan. Nah, itulah yang akan direfleksikan oleh setiap peserta didik. Di sini penilaian yang saya pakai adalah ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan adalah teknik tertulis atau bisa juga secara lisan, langsung bertanya kepada siswa melalui ulangan harian. Bisa secara lisan, bisa secara tertulis, dan itu sudah dilakukan. Lalu dalam bentuk yang kedua adalah instrumen tanya jawab dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan yang untuk keterampilan, saya menggunakan teknik produk atau mengajak siswa untuk mengerjakan sesuatu dalam tenggang waktu seminggu, ya. Dalam tenggang waktu seminggu untuk dikerjakan sendiri atau mandiri. Itu bisa dalam bentuk instrumen dan juga untuk
Tugas mandiri itu bisa melukis dirinya sendiri atau membuat karikatur dirinya sendiri. Aku laki-laki yang seperti apa, aku perempuan yang seperti apa. Maka nampak dari nanti hasil dari karikatur-karikatur yang dihasilkan oleh siswa. Nah, begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, Suster Anastasia. Terima kasih.